Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video ini kami akan membahas edukasi mengoptimalisasi fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Mata kuliah Perkembangan Anak dan Remaja yang diampu oleh Bapak Rida A. Ahmad Rida, SPSI, MPSI, Psikolog. Adapun anggota kelompok yang pertama Nur Syamsiah dengan NPM 2240606012 dan Rika Dwi Melia dengan NPM 2240606016. Sebelum masuk ke edukasi optimalisasi fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi, pentingnya terlebih dahulu kita memahami apa itu pengertian fisik pada fase bayi, pengertian kognitif pada fase bayi, dan pengertian sosio-emosional pada fase bayi. Pengertian fisik fase bayi. Fisik pada fase bayi merujuk pada perkembangan dan karakteristik tubuh bayi yang baru lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek fisiknya. Beberapa ciri-ciri fisik yang khas pada fase bayi antara lain yaitu yang pertama, ukuran tubuh. Bayi baru lahir memiliki berat rata-rata sekitar 2,7 hingga 4,1 kg atau 6 hingga 9 pons dan panjang sekitar 45 hingga 55 cm atau 18 hingga 22 inci. Namun, ukuran dan berat badan bayi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti faktor genetik, nutrisi ibu selama kehamilan, dan kesehatan bayi yang mendasarinya. Bayi pada umumnya memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dan proporsional. Ukuran kepala bayi juga biasanya lebih besar dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Yang kedua yaitu sistem saraf. Sistem saraf bayi sedang berkembang dengan cepat. Pada saat kelahiran, otak bayi memiliki sekitar 1/4 ukuran otak dewasa. Seiring waktu, sel-sel otak akan berkembang dan membentuk hubungan sinaptik yang penting untuk perkembangan kognitif dan motorik bayi. Yang ketiga, gerakan. Pada awalnya, gerakan bayi cenderung masih sangat terbatas dan belum koordinatif. Namun, seiring berjalannya waktu, bayi akan mengembangkan kemampuannya untuk menggerakkan anggota tubuhnya, seperti menggoyangkan tangan dan kakinya, meraih objek, dan berputar. Selanjutnya yang keempat ada tulang dan otot. Tulang bayi masih lembut dan belum mengeras sepenuhnya. Hal ini memungkinkan tulang bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Otot bayi pun masih lemah, namun akan menguat seiring waktu. Dalam beberapa bulan pertama kehidupan, bayi akan mulai mengembangkan kekuatan otot dan kemampuan motorik seperti mengangkat kepala, memutar tubuh, dan meraih objek. Yang kelima ada sistem peredaran darah. Jantung bayi berdetak lebih cepat daripada jantung orang dewasa, dengan detak jantung rata-rata sekitar 120 hingga 160 denyut per menit. Sistem peredaran darah bayi juga mengalami perubahan signifikan setelah kelahiran, termasuk penutupan ductus arteriosus dan foramen ovale yang terbuka yang mengarah pada perubahan aliran darah. Selanjutnya yang keenam ada sistem pencernaan. Pada fase bayi, sistem pencernaan bayi belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, bayi sering mengalami masalah seperti kolik, sembelit, atau gangguan pencernaan lainnya.
Yang ketujuh ada sistem sensorik. Kemampuan bayi dalam mengenali dan merespon rangsangan sensorik seperti suara, cahaya, dan sentuhan mulai berkembang. Bayi juga mulai mengembangkan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Organ sensorik seperti mata dan telinga terus berkembang. Penglihatan bayi pada awalnya masih kabur, tetapi seiring waktu mereka akan mulai melihat dengan lebih jelas. Pendengaran bayi juga berkembang dengan cepat, dan mereka mulai merespon suara-suara di sekitar mereka. Selanjutnya, penting sekali untuk diingat bahwa setiap bayi memiliki perkembangan fisik yang unik, dan setiap periode perkembangan bayi rentan waktu yang berbeda-beda. Pengertian perkembangan kognitif fase bayi. Kognitif pada fase bayi mengacu pada perkembangan kemampuan berpikir, belajar, dan memahami dunia sekitarnya yang terjadi pada bayi mulai dari kelahiran hingga usia sekitar 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan keterampilan kognitif dasar seperti pemahaman objek, memperhatikan lingkungan, dan memecahkan masalah sederhana. Perkembangan kognitif pada fase bayi melibatkan beberapa aspek seperti perhatian, persepsi, memori, dan kemampuan motorik. Bayi mulai mengenal wajah dan suara orang-orang terdekatnya, memperhatikan pergerakan dan objek di sekitarnya, serta mencoba memahami pola-pola dasar. Mereka juga mulai mengembangkan keterampilan motorik seperti meraih dan memegang benda serta menjelajahi lingkungan sekitar mereka. Selama periode ini, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan rangsangan yang tepat kepada bayi. Hal ini dapat melibatkan bermain interaktif, membaca cerita, menyanyikan lagu, dan memberikan mainan yang sesuai untuk merangsang perkembangan kognitif bayi. Lingkungan yang kaya dengan pengalaman sensorik dan stimuli yang bervariasi juga dapat membantu bayi dalam mengembangkan keterampilan kognitif mereka. Pengertian sosio-emosional. Sosio-emosional pada fase bayi mengacu pada perkembangan sosial dan emosional yang terjadi pada bayi, mulai dari kelahiran hingga usia sekitar 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan hubungan sosial dengan orang di sekitarnya, seperti orang tua, keluarga, dan pengasuh lainnya. Mereka juga mulai menunjukkan berbagai emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan takut. Perkembangan sosio-emosional pada fase bayi melibatkan beberapa aspek, seperti aspek kemampuan berinteraksi sosial, pengenalan emosi, dan perkembangan hubungan emosional dengan orang lain. Bayi belajar mengenali wajah dan suara orang lain, menunjukkan minat pada orang-orang tertentu, dan mulai merespon dengan senyuman, cengiran, dan tangisan. Selama periode ini, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan perhatian dan dukungan yang tepat kepada bayi. Hal ini dapat melibatkan responsif terhadap kebutuhan bayi, memberikan kontak fisik yang nyaman, serta memberikan lingkungan yang aman dan positif untuk bayi menjelajahi dunia sosial dan emosional mereka. Penting juga untuk diingat bahwa setiap bayi berkembang pada tingkat yang berbeda. Jadi, diharapkan diingat bahwa ini hanyalah gambaran umum tentang perkembangan sosio-emosional pada fase bayi. Selanjutnya, edukasi mengoptimalisasi perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi. Perkembangan fisik pada fase bayi. Yang pertama,
memberikan nutrisi yang seimbang. Pastikan bayi Anda mendapatkan makanan yang kaya nutrisi seperti ASI eksklusif selama 6 bulan pertama atau formula bayi yang direkomendasikan. Lanjutkan dengan makanan padat yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan bayi. Yang kedua, stimulasi fisik. Lakukan latihan fisik ringan yang sesuai dengan usia bayi Anda. Misalnya, memperkenalkan permainan tangan dan kaki untuk melatih koordinasi motorik, menggerakkan mainan di depannya untuk merangsang gerakan mata dan kepala, atau mengajak bayi berbaring tengkurap untuk merangsang perkembangan otot punggung dan leher. Yang ketiga, memberikan waktu bermain yang cukup. Berikan bayi Anda waktu untuk bermain dan bereksplorasi di lingkungan yang aman. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus, serta memperkuat otot-otot tubuh mereka. 4. Pijatan bayi. Melakukan pijatan lembut pada bayi Anda dapat membantu merangsang sirkulasi darah, relaksasi, dan perkembangan otot bayi. Pastikan Anda menggunakan minyak bayi yang aman dan menghindari tekanan yang berlebihan. Yang kelima, memperhatikan posisi tidur. Pastikan bayi Anda tidur dalam posisi yang aman dan benar, seperti tidur terlentang. Ini membantu mencegah risiko SIDS dan memastikan perkembangan tulang belakang yang baik. 6. Menggunakan mainan yang tepat. Berikan mainan yang sesuai dengan usia bayi Anda. Mainan yang bisa digenggam atau digerakkan akan membantu melatih koordinasi tangan dan mata mereka. Selalu ingat bahwa setiap bayi berkembang dengan ritme yang berbeda. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang perkembangan fisik pada bayi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter anak untuk saran dan penilaian lebih lanjut. Perkembangan kognitif pada fase bayi. 1. Interaksi dan perhatian. Berbicaralah dengan bayi Anda secara teratur. Jelaskan apa yang sedang terjadi di sekitar mereka dan tanggapi ketika mereka mengeluarkan suara atau senyuman. Ini membantu merangsang perkembangan bahasa dan membangun ikatan emosional antara bayi Anda dengan Anda. Selanjutnya, yang kedua, baca buku. Mulailah membaca buku-buku bergambar yang sesuai dengan usia bayi Anda. Hal ini membantu mengembangkan pemahaman mereka tentang kata-kata dan dunia di sekitarnya. Pilih buku yang berwarna-warni dan dengan teks yang sederhana. Selanjutnya, yang ketiga, mainan yang merangsang. Berikan mereka mainan yang merangsang kognitif, seperti mainan yang dapat digenggam, mainan berbunyi, atau mainan yang melibatkan interaksi seperti teka-teki sederhana. Hal ini membantu bayi Anda mengembangkan keterampilan motorik halus, kecerdasan spesial, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, yang keempat, ada permainan sensori. Berikan bayi Anda kesempatan untuk merasakan berbagai tekstur, suara, dan benda-benda yang berbeda. Anda biasa menggunakan benda-benda sehari-hari seperti kain lembut, bola mainan dengan berbagai tekstur, mainan pasir-pasiran, atau mainan yang mengeluarkan suara ketika dipegang. Ini membantu merangsang indera mereka dan mengembangkan pemahaman tentang dunia yang lebih luas. Yang kelima, musik dan nyanyian. Dengarkan musik dengan bayi Anda dan nyanyikan lagu-lagu sederhana.
Musik dapat merangsang perkembangan pendengaran, koordinasi gerakan, dan pemahaman ritme. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, permainan pick a book. Permainan sederhana seperti pick a book membantu mengembangkan pemahaman bayi tentang objek yang hilang dan muncul kembali. Ini juga membantu memperkuat ikatan sosial dan emosional antara Anda dengan bayi Anda. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional pada fase bayi. Yang pertama, ikatan dengan bayi. Ciptakan ikatan yang kuat dengan bayi Anda melalui kontak fisik seperti menggendong, merangkul, atau memberikan sentuhan yang lembut. Berbicaralah dengan lembut dan memberikan perhatian yang konsisten. Ini membantu bayi merasa aman, terlindungi, dan dicintai. Yang kedua, ada responsif terhadap kebutuhan bayi. Tanggapi dengan cepat ketika bayi menunjukkan kebutuhan atau emosi seperti lapar, kedinginan, atau ketakutan. Hal ini membantu bayi merasa didengar dan dipahami, dan membantu mereka membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, interaksi sosial. Ajak bayi berinteraksi dengan orang lain, baik anggota keluarga, teman, atau orang asing yang aman. Hal ini membantu bayi mengembangkan keterampilan sosial awal seperti senyum, menatap, atau mengikuti gerakan orang lain. Yang keempat, mainan sosial. Berikan mainan yang merangsang interaksi sosial seperti boneka atau mainan yang dapat digunakan untuk bermain peran. Hal ini membantu bayi mengembangkan imajinasi sosial dan keterampilan komunikasi awal. Yang kelima, menyanyi dan bermain musik. Nyanyikan lagu-lagu sederhana atau mainkan musik yang menenangkan. Musik dapat membantu bayi mengatasi stres, merangsang emosi positif, dan memperkuat ikatan emosional dengan Anda. 6. Menjaga rutinitas. Membangun rutinitas harian yang konsisten membantu bayi merasa aman dan terdorong. Misalnya, menjaga rutinitas tidur dan makan yang teratur. Hal ini membantu bayi mengembangkan rasa kepastian dan stabilitas. Yang terakhir, mengenal lingkungan. Ajak bayi untuk mengenal lingkungan sekitar mereka dengan memberikan pengalaman baru seperti mengunjungi teman, perpustakaan, atau tempat-tempat umum lainnya. Hal ini membantu bayi mengembangkan rasa ingin tahu, keterampilan pengamatan, dan meningkatkan keterampilan sosial. Tahap perkembangan fisik anak dari umur 0 sampai 2 tahun. Usia 2 bulan, bayi dapat mendongakkan kepala dan mulai belajar mendorong badannya ketika dalam posisi tengkurap. Membuat gerakan yang lebih halus dengan tangan dan kaki. Usia 4 bulan, bayi dapat mengangkat dan menahan kepala dengan stabil tanpa bantuan. Menekankan kaki ke bawah ketika diposisikan berdiri pada permukaan keras. Dapat berguling dari posisi tengkurap ke telantang. Dapat memegang, menggoyangkan, dan mengayunkan mainan yang menggantung. Memasukkan tangan ke mulut. Ketika tengkurap, bisa mendorong badannya sampai siku. Dan usia 6 bulan, bayi dapat berguling ke dua arah, tengkurap, telentang, atau telentang ke tengkurap. Mulai bisa duduk tanpa bantuan. Saat diposisikan berdiri, mulai belajar menopang berat badan dengan kaki.
berayun maju mundur, kadang merangkak mundur sebelum bergerak maju. Usia bayi 9 bulan, bayi dapat berdiri berpegangan, bisa bangun dan melakukan posisi duduk, duduk tanpa dibantu, mendorong untuk berdiri, dan yang terakhir merangkak. Usia bayi 12 bulan, bayi dapat mengeksplorasi benda dengan berbagai cara, seperti menggoyangkan, memukul, atau melempar. Menemukan barang yang disembunyikan dengan mudah. Selanjutnya, melihat pada benda atau gambar yang tepat ketika disebutkan. Selanjutnya, menirukan gestur. Selanjutnya, memulai menggunakan barang dengan benar seperti minum dari gelas, menyisir rambut. Selanjutnya, membenturkan dua benda bersamaan. Lalu, memasukkan dan mengeluarkan barang dari dan ke dalam kotak. Selanjutnya, menusuk dengan jari telunjuk. Selanjutnya, mengikuti petunjuk sederhana seperti ambil mainan. Usia bayi 18 bulan. Yang pertama, berjalan sendiri. Yang kedua, dapat melangkah naik dan mulai berdiri. Yang ketiga, menarik mainan ketika berjalan. Yang keempat, dapat membuka pakaiannya sendiri. Yang kelima, minum dari gelas. Yang keenam, makan dengan sendok. Selanjutnya, usia bayi 24 bulan. Yang pertama, dapat berjinjit. Yang kedua, menendang bola. Yang ketiga, berlari. Yang keempat, memanjat naik dan turun tanpa bantuan. Yang kelima, naik dan turun tangga dengan berpegangan. Faktor-faktor penghambat perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi. Faktor penyebab hambatan dalam fase fisik perkembangan bayi. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan fisik bayi. Yang pertama, kelahiran prematur. Bayi yang lahir prematur memiliki resiko lebih tinggi mengalami hambatan dalam perkembangan fisik. Hal ini karena organ-organ mereka mungkin belum sepenuhnya matang dan siap untuk berfungsi di luar rahim. 2. Gangguan perkembangan genetik. Beberapa gangguan genetik seperti sindrom Down, spina bifida, atau kelainan genetik lainnya dapat mempengaruhi perkembangan fisik bayi. Gangguan genetik ini biasanya disebabkan oleh perubahan dalam struktur atau jumlah kromosom bayi. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan intrauterin. Jika bayi mengalami gangguan pertumbuhan dalam kandungan, misalnya karena plasenta yang tidak berfungsi dengan baik, atau masalah kesehatan ibu selama kehamilan, mereka mungkin mengalami hambatan dalam perkembangan fisik. Yang keempat, malnutrisi atau gizi buruk. Gizi yang tidak memadai atau malnutrisi pada bayi dapat menghambat pertumbuhan fisik mereka. Kurangnya asupan nutrisi yang penting seperti protein, vitamin, dan mineral dapat mempengaruhi perkembangan otot, tulang, dan organ-organ tubuh bayi. Yang kelima, infeksi atau penyakit. Infeksi yang terjadi selama kehamilan atau pada periode bayi dapat mempengaruhi perkembangan fisik mereka. Contohnya adalah infeksi rubella pada ibu yang dapat menyebabkan cacat pada bayi yang belum lahir. Yang keenam, kekurangan stimulasi fisik. Bayi yang tidak mendapat stimulasi fisik yang cukup, seperti sentuhan, bermain, dan gerakan, mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik mereka. Stimulasi fisik yang tepat penting untuk perkembangan otot, koordinasi, dan keterampilan motorik bayi. Yang ketujuh, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti paparan terhadap bahan kimia beracun, radiasi, atau polusi udara juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik bayi. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada bayi. Yang pertama ada faktor genetik.
faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Beberapa gangguan genetik atau kelainan kromosom dapat menyebabkan hambatan dalam perkembangan kognitif. Selanjutnya, yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar bayi juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif mereka. Jika bayi tidak mendapatkan rangsangan yang memadai seperti interaksi sosial, mainan yang sesuai, atau dukungan pendidikan yang memadai, ini dapat menyebabkan hambatan dalam fase kognitif bayi. Selanjutnya yang ketiga ada gizi yang buruk. Gizi yang buruk atau kekurangan gizi pada bayi dapat mempengaruhi perkembangan otak mereka. Kekurangan zat gizi tertentu seperti zat besi atau yodium dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan kognitif. Selanjutnya yang keempat ada gangguan perkembangan. Beberapa bayi mungkin mengalami gangguan perkembangan seperti autisme atau sindrom Down yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada bayi. Yang terakhir, ada faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional bayi dan menyebabkan hambatan dalam fase tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan. Yang pertama, hubungan dengan orang tua. Hubungan yang kurang sehat atau tidak aman antara bayi dan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional bayi. Misalnya, jika bayi tidak merasa aman, terhubung, atau terkait dengan orang tua mereka, hal ini dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial mereka. 2. Gangguan perkembangan. Beberapa gangguan perkembangan seperti autisme atau gangguan spektrum autis lainnya dapat mempengaruhi kemampuan bayi untuk berinteraksi secara sosial dan emosional. Gangguan perkembangan ini dapat menyebabkan hambatan dalam memahami dan merespon emosi orang lain. Yang ketiga, kurangnya stimulasi sosial. Bayi yang kurang terpapar pada interaksi sosial dan lingkungan yang merangsang secara sosial mungkin mengalami hambatan dalam perkembangan sosio-emosional. Stimulasi sosial yang tepat seperti kontak mata, senyuman, berbicara, dan bermain dengan orang lain penting bagi perkembangan keterampilan sosial dan emosional bayi. Yang keempat, pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis pada bayi seperti kehilangan anggota keluarga, kekerasan, atau pelantaran dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan sosio-emosional bayi. Trauma dapat mempengaruhi cara bayi mengatur emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan membentuk hubungan yang sehat. Yang kelima, gangguan mental atau emosional pada orang tua. Kesehatan mental dan emosional orang tua juga dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional bayi. Jika orang tua mengalami gangguan mental atau emosional yang tidak terkendali, mereka mungkin kesulitan memberikan perhatian dan perawatan yang konsisten dan responsif kepada bayi mereka. Yang keenam, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung seperti kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga yang berkepanjangan, atau ketidakstabilan ekonomi juga dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional bayi. Lingkungan yang tidak stabil atau berisiko dapat menghambat perkembangan hubungan sosial yang sehat dan emosi yang stabil. 7. Keterbatasan akses ke perawatan dan dukungan. Ketidakmampuan bayi untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai atau dukungan sosial dari orang tua atau caregiver dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional mereka.
kurangnya akses atau keterbatasan dalam mendapatkan perawatan dan dukungan yang diperlukan dapat menjadi hambatan dalam fase sosio-emosional bayi. Diskusi interaktif tentang optimalisasi perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi. Oke. Halo teman, bagaimana kabarmu hari ini? Saya ingin berbicara tentang pentingnya mengoptimalkan fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi. Halo juga, saya baik-baik saja. Terima kasih. Tentu, saya setuju bahwa fase bayi adalah waktu yang penting untuk mengoptimalkan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Bagaimana kita bisa memulainya? Yang pertama, mari kita bicarakan mengenai optimalisasi fisik pada fase bayi. Pada masa ini, penting bagi bayi untuk mendapatkan nutrisi yang tepat, tidur yang cukup, dan stimulasi motorik yang sesuai. Kira-kira apa nih pendapatmu tentang hal ini? Saya setuju. Nutrisi yang tepat dan tidur yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain itu, memberikan stimulasi motorik yang sesuai seperti bermain dan merangkak dapat membantu bayi mengembangkan keterampilan motoriknya. Bagaimana menurutmu kita dapat mengoptimalkan aspek fisik ini pada fase bayi? Menurut saya, kita dapat memulainya dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan mengenalkan makanan pendamping ASI sesuai dengan perkembangan bayi. Selain itu, memberi waktu dan ruang yang cukup untuk bayi bergerak, bebas, dan bermain dengan mainan yang aman dapat membantu pengembangan keterampilan motoriknya. Menurutmu bagaimana? Saya setuju. Memberikan ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang tepat adalah langkah awal yang penting dalam memastikan nutrisi yang cukup untuk bayi. Selain itu, memberikan kesempatan bagi bayi untuk bergerak bebas dan bermain membantu mereka mengembangkan keterampilan motorik dasar. Selanjutnya, mari kita beralih ke optimalisasi kognitif. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada fase bayi? Nah, pada fase bayi, penting sekali untuk kita memberikan rangsangan kognitif yang sesuai. Kita dapat melakukannya dengan berinteraksi secara aktif dengan si bayi, dengan juga membacakan buku, bernyanyi bersama bayi, dan memberikan mainan yang membangkitkan rasa ingin tahu dan eksplorasi mereka. Kira-kira bagaimana menurutmu? Saya setuju. Interaksi aktif dengan bayi dan memberikan rangsangan kognitif melalui kegiatan seperti membaca dan bernyanyi membantu membangun koneksi otak dan merangsang perkembangan kognitif mereka. Selain itu, memberikan mainan yang menantang dan memicu eksplorasi juga penting. Terakhir, mari kita bicarakan optimalisasi sosio-emosional pada fase bayi. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional bayi? Yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional bayi pada fase bayi ini penting sekali untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang konsisten kepada si bayi. Kita bisa melakukan ini dengan merespon kebutuhan bayi dengan cepat, memberikan perhatian yang cukup, dan kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Bagaimana menurutmu? Setuju sekali. Memberikan perhatian dan kasih sayang yang konsisten kepada bayi membantu mereka merasa aman dan terhubung secara emosional. Selain itu, menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, memberikan fondasi yang baik untuk perkembangan sosio-emosional mereka. Dengan begitu, kita bisa mencapai keseimbangan yang sehat antara fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi. Benar sekali, mengoptimalkan fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi adalah hal yang sangat penting. Dengan memberikan perhatian dan stimulasi yang tepat, kita dapat membantu bayi mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang optimal. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Tentu saja. Benar sekali, saya senang kita bisa berdiskusi tentang pentingnya
Saya pikir kita telah mencakup banyak hal penting dalam diskusi kita. Namun, saya ingin menekankan pentingnya memberikan cinta, perhatian, dan dukungan yang tak terhingga kepada bayi pada fase ini. Semua aspek fisik, kognitif, dan sosio-emosional saling terkait dan membutuhkan kasih sayang yang konsisten. Setuju sekali. Bayi adalah makhluk yang rentan dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita sebagai orang dewasa. Dengan memberikan fondasi yang kuat pada fase bayi ini, kita dapat membantu si bayi ini tumbuh menjadi individu yang sehat dan bahagia. Benar sekali. Saya senang kita bisa berdiskusi tentang pentingnya mengoptimalkan fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi. Semoga percakapan kita ini bermanfaat bagi orang-orang yang ingin memberikan yang terbaik untuk bayi mereka. Tentu saja, semoga kita semua dapat memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa yang ingin kita bahas selanjutnya tentang optimalisasi fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada fase bayi? Bagaimana jika kita membahas tentang peran penting keluarga dan lingkungan dalam mengoptimalkan perkembangan bayi pada ketiga aspek ini? Nah, bagus. Keluarga dan lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan bayi. Keluarga bisa memberikan dukungan emosional dan lingkungan yang aman, nyaman. Sedangkan lingkungan fisik juga penting untuk merangsang perkembangan fisik dan kognitif mereka. Bagaimana menurutmu? Saya setuju dong sepenuhnya. Keluarga adalah lingkungan pertama dan terpenting bagi bayi. Mereka memberikan cinta, perhatian, dan dukungan yang konsisten, yang sangat penting bagi perkembangan sosio-emosional bayi. Selain itu, lingkungan fisik yang aman dan merangsang membantu bayi dalam eksplorasi dan perkembangan kognitif mereka. Apa pendapatmu tentang bagaimana keluarga dan lingkungan dapat mengoptimalkan perkembangan bayi? Pendapat saya setuju sih bahwa keluarga itu dapat memberikan cinta, perhatian, dan dukungan yang konsisten kepada bayi. Mereka juga bisa berperan dalam memberikan stimulasi kognitif melalui interaksi aktif nih, dan memberikan lingkungan yang aman untuk bayi bergerak dan bermain. Selain itu, lingkungan fisik yang merangsang seperti mainan yang mendukung perkembangan motorik dan buku yang menstimulasi kognitif juga sangat penting. Bagaimana menurutmu? Saya setuju dong, keluarga dapat memberikan cinta, perhatian, dan dukungan yang sangat penting bagi perkembangan bayi. Pada semua aspek ini, mereka juga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan merangsang bagi bayi dalam hal fisik dan kognitif. Dengan memberikan perhatian dan merespons kebutuhan bayi yang dengan baik, keluarga dapat membantu bayi merasa aman, dicintai, dan didukung secara sosio-emosional. Betul sekali. Keluarga itu memiliki peran yang tak tergantikan dalam membantu bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan memberikan lingkungan yang merangsang dan penuh kasih sayang, kita dapat memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan optimal pada fase bayi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Aku pikir kita sudah mencakup banyak hal penting dalam diskusi kita. Namun, aku ingin menekankan bahwa setiap bayi adalah individu unik dan perkembangan mereka dapat bervariasi. Penting bagi orang tua dan keluarga untuk mengamati dan merespon kebutuhan dan minat bayi secara individu. Dengan begitu, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Benar sekali, setiap bayi itu memiliki keunikannya masing-masing dan juga memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Tentunya dong, tidak mungkin kan setiap bayi itu memiliki perkembangan dan keunikan yang sama. Selanjutnya, kita mengamati dan merespon kebutuhan mereka secara individu adalah kunci untuk membantu mereka mencapai perkembangan yang optimal. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang mengoptimalisasikan ke aspek tersebut. Pernahkah kamu berpikir bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan perkembangan fisik bayi sepanjang masa bayi mereka?
Tentu, perkembangan fisik sangat penting bagi bayi. Memberikan nutrisi yang tepat, memastikan mereka mencapai tonggak pertumbuhan, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan adalah hal yang penting. Memberikan makanan seimbang dan memeriksa rutin dapat berkontribusi pada kesejahteraan fisik mereka. Apa pendapatmu tentang ini? Pendapat saya sih setuju. Merawat pertumbuhan fisik mereka itu tidak hanya membantu mereka mengembangkan tubuh yang kuat, tetapi juga membentuk dasar gaya hidup yang sehat di masa depan. Pentingnya untuk memantau pola makan bergizi mereka, pentingnya memantau pertumbuhan mereka, memastikan mereka mendapatkan tidur yang cukup, berolahraga, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka untuk menjelajah dan bergerak. Tentu sekali. Selain perkembangan fisik, kita juga harus fokus pada optimalisasi perkembangan kognitif mereka, melibatkan mereka melalui bermain, membaca, dan kegiatan merangsang lainnya. Dapat meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Menarik bagaimana bayi belajar dan menyerap informasi dari sekitar mereka. Apakah kamu memiliki tips untuk meningkatkan perkembangan kognitif? Tentu saja, aku memiliki tipsnya. Berbicara dan berinteraksi dengan bayi sejak usia dini itu sangat penting. Melibatkan mereka dalam kegiatan yang merangsang indera mereka, seperti menunjukkan benda-benda yang berwarna, bermain permainan sesuai usia, dan mendorong eksplorasi dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan responsif yang mendorong rasa ingin tahu dan kemampuan pemecahan masalah mereka. Itu adalah saran yang bagus. Selain itu, memperhatikan perkembangan sosio-emosional mereka juga sangat pentingnya. Membangun ikatan emosional yang kuat dengan pengasuh, menyediakan lingkungan penuh kasih sayang dan dukungan, serta mendorong interaksi positif dengan orang lain dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial emosional mereka. Apa pendapatmu tentang optimalisasi perkembangan sosio-emosional? Saya setuju nih, pendapat saya bayi itu sangat amat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan interaksi sosial positif untuk mengembangkan keterampilan sosio-emosional mereka, merespons kebutuhan mereka dengan cepat, menunjukkan kasih sayang, dan memberikan lingkungan yang aman dan penuh perhatian akan membantu mereka membangun dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dan kesejahteraan emosional di masa depan. Tentu sekali, dengan fokus pada ketiga aspek ini, fisik, kognitif, dan sosio-emosional sepanjang masa bayi, kita dapat mengoptimalkan perkembangan mereka secara keseluruhan. Luar biasa betapa banyaknya pertumbuhan dan potensi yang mereka miliki selama waktu ini. Tentu sekali, ini adalah fase yang sangat penting untuk membentuk masa depan bagi mereka. Dengan memberikan perawatan yang tepat, stimulasi, dan dukungan, kita dapat membantu mereka berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Ini adalah perjalanan yang menarik untuk kita ikuti. Benar sekali. Hadir untuk mereka dan menyaksikan mereka tumbuh dan berkembang adalah pengalaman yang memuaskan. Mari kita terus menjelajah dan belajar lebih banyak tentang cara terbaik untuk mendukung perkembangan mereka yang optimal. Selain itu, penting juga bagi orang tua atau pengasuh untuk memberikan perhatian yang konsisten kepada bayi. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Memberikan perhatian yang konsisten sangat penting dalam perkembangan bayi. Bayi merasakan rasa aman dan terlindung ketika mereka tahu bahwa orang tua atau pengasuh mereka selalu ada untuk mereka. Ini membantu dalam pembentukan ikatan emosional yang kuat antara mereka. Ya, perhatian yang konsisten juga membantu bayi merasa didengar dan dihargai loh. Saat mereka merasa penting dan diperhatikan, mereka akan merasa lebih percaya diri dalam mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Selain itu, memberikan perhatian yang konsisten juga membantu bayi dalam mengatur emosi mereka. Ketika mereka merasa tidak nyaman atau cemas, mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang tua atau pengasuh dapat membantu mereka merasa tenang dan aman loh. Benar sekali, diketahui bahwa bayi yang mendapatkan perhatian yang konsisten
memiliki kecenderungan untuk meningkatkan tingkat kecemasan yang lebih rendah dan kemampuan mengatur emosi yang lebih baik saat mereka tumbuh dewasa nanti. Selain itu, memberikan perhatian yang konsisten juga membantu dalam membentuk pola tidur yang baik pada bayi. Rutinitas tidur yang teratur dan perhatian yang konsisten pada waktu tidur dapat membantu bayi untuk tidur nyenyak dan memperoleh istirahat yang memadai. Ya, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk perkembangan fisik dan kognitif pada bayi. Dengan memberikan perhatian yang konsisten pada rutinitas tidur, kita dapat membantu mereka dalam membangun pola tidur yang sehat. Setuju banget, dalam hal perhatian yang konsisten, penting juga untuk memahami bahwa setiap bayi memiliki kebutuhan yang berbeda. Mengamati dan merespon kebutuhan individu mereka dengan sensitivitas akan membantu kita memberikan perhatian yang sesuai. Benar sekali, setiap bayi unik dan memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda-beda tentunya. Dengan memahami dan merespon kebutuhan mereka, kita dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik lagi. Dan dalam memberikan perhatian yang konsisten, penting juga bagi kita sebagai orang tua atau pengasuh untuk menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian dan memberikan bayi kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mandiri. Tentu saja, memberikan bayi kesempatan untuk menjelajah, mengeksplor, dan belajar di lingkungan mereka sendiri juga penting dalam perkembangan mereka. Dengan memberikan ruang bagi bayi, mereka bereksplorasi. Kita membantu mereka membangun kepercayaan diri dan keterampilan mandiri mereka. Sepakat. Jadi dengan memberikan perhatian yang konsisten, sensitif, dan seimbang, kita dapat membantu bayi tumbuh dan berkembang dengan baik dan dalam segala aspek kehidupan mereka. Benar sekali, dalam perjalanan perkembangan mereka, kita sebagai orang tua atau pengasuh memiliki peran yang penting dalam memberikan perhatian yang mereka butuhkan dan mendukung mereka dalam mencapai potensi penuh mereka. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama mereka, memberikan perhatian yang penuh kasih sayang dan konsisten, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang kuat, berani, dan bahagia. Setuju sekali. Bersama kita dapat memberikan yang terbaik untuk perkembangan bayi kita. Selain memberikan perhatian yang konsisten, penting juga untuk memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan bayi. Bagaimana nih menurut pendapatmu tentang hal ini? Saya sih setuju, memberikan stimulasi yang tepat sangat penting dalam perkembangan bayi. Setiap tahap perkembangan memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Dengan menyediakan stimulasi yang sesuai, kita dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang mereka butuhkan pada setiap tahap perkembangan mereka. Ya, misalnya pada tahap perkembangan motorik awal nih, kita dapat memberikan rangsangan visual dan sensorik yang sesuai. Seperti mainan yang berwarna-warni atau mainan yang mengeluarkan suara. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus mereka. Benar sekali, pada tahap perkembangan kognitif, kita dapat memberikan stimulasi yang mempromosikan eksplorasi dan pembelajaran, seperti memberikan mainan yang membangkitkan rasa ingin tahu mereka atau bermain permainan yang melibatkan pemecahan masalah. Nah, selain itu, pada tahap perkembangan bahasa, penting untuk memberikan stimulasi yang mempromosikan perkembangan bahasa mereka. Berbicara dan membaca buku kepada mereka, menyanyikan lagu-lagu, dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan kata-kata dapat membantu mereka dalam membangun keterampilan komunikasi dan pemahaman bahasa. Ya, stimulasi yang tepat juga dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, mengajak mereka berinteraksi dengan orang lain, seperti bermain dengan teman sebaya, atau menghadiri kelompok bermain, dapat membantu mereka belajar tentang hubungan sosial mengatur emosi mereka.
Nah, benar sekali tuh. Dengan memberikan stimulasi yang tepat pada setiap tahap perkembangan, kita dapat membantu bayi mengembangkan berbagai macam keterampilan dan kemampuan yang penting bagi perkembangan mereka secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk tidak membebani bayi dengan terlalu banyak stimulasi sekaligus, memberikan kesempatan bagi mereka untuk beristirahat, tidur, dan mengolah informasi yang mereka terima juga sangat penting loh. Tentu saja, memberikan waktu istirahat dan menyesuaikan level stimulasi dengan kebutuhan individu bayi adalah kunci. Setiap bayi memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap stimulasi, jadi sangat penting untuk memperhatikan tanda-tanda kelelahan atau keterlaluan dari bayi. Sepakat, dalam memberikan stimulasi yang tepat, kita perlu menjadi pengamat yang cermat dan responsif terhadap kebutuhan bayi dan keinginannya. Dengan demikian, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, benar sekali nih. Dengan memberikan perhatian yang konsisten dan stimulasi yang tepat, kita dapat memberikan dasar yang sangat kuat bagi perkembangan bayi kita. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama mereka agar mereka dapat mencapai potensinya sepenuhnya. Setuju sekali, bersama kita dapat memberikan lingkungan yang merangsang, penuh perhatian, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang kuat, cerdas, dan bahagia. Mari kita terus memberikan yang terbaik untuk perkembangan bayi kita. Dengan kasih sayang, perhatian, dan stimulasi yang tepat, kita dapat membantu mereka mencapai segala impian mereka kelak. Tentu sekali, perjalanan perkembangan mereka adalah sesuatu yang indah dan penuh keajaiban. Mari kita terus menjadi pendukung yang baik bagi mereka, memberikan perhatian dan stimulasi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Bersama, kita dapat memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan bayi kita. Dengan perhatian yang konsisten dan stimulasi yang tepat, mereka akan memiliki peluang terbaik untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Betul sekali, mari kita terus menjaga komunikasi yang baik, terus belajar, dan tetap responsif terhadap kebutuhan dan keinginan bayi kita. Dengan begitu, kita dapat memberikan lingkungan yang penuh dan cinta dan dukungan bagi perkembangan mereka. Nah, sepakat nih, peran kita sebagai orang tua atau pengasuh sangat penting dalam membantu bayi kita mencapai potensi penuh mereka masing-masing. Mari kita terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan mereka. Saya setuju, bersama kita dapat menciptakan masa depan yang cerah dan memberikan bayi kita landasan yang kokoh untuk menghadapi dunia. Mari kita terus memberikan kasih sayang, perhatian, dan stimulasi yang mereka butuhkan. Benar sekali, berada di samping mereka dalam perjalanan perkembangan mereka adalah sebuah anugerah. Mari kita nikmati setiap momen dan terus memberikan yang terbaik bagi mereka. Setuju sekali. Terima kasih telah berbicara tentang pentingnya memberikan perhatian yang konsisten dan stimulasi yang tepat dalam perkembangan bayi. Semoga kita semua dapat menjadi orang tua atau pengasuh yang baik dan memberikan yang terbaik bagi masa depan bayi. Sama-sama, mari kita terus berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk saling mendukung dalam perjalanan ini. Semoga bayi-bayi kita tumbuh menjadi individu yang hebat dan bahagia. Amin. Terima kasih atas percakapannya. Jika ada lagi topik yang ingin dibahas, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Saya di sini untuk membantu. Terima kasih juga atas waktunya. Saya akan menghubungi Anda lagi jika ada hal lain yang ingin saya diskusikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada yang bisa dibantu. Semoga hari Anda menyenangkan. Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi kami. Penting untuk diingat bahwa setiap bayi memiliki perkembangan fisik yang unik dan setiap periode perkembangan bayi memiliki rentang waktu yang berbeda. Kognitif pada fase bayi mengacu pada perkembangan kemampuan berpikir, belajar, dan memahami dunia sekitarnya yang terjadi pada bayi mulai dari kelahiran hingga usia sekitar 2 tahun. Hal ini dapat melibatkan bermain interaktif, membaca cerita, menyanyikan lagu, dan memberikan mainan yang sesuai untuk merangsang perkembangan kognitif bayi.
Lingkungan yang kaya dengan pengalaman, sensori, dan stimuli yang bervariasi juga dapat membantu bayi dalam mengembangkan keterampilan kognitif mereka. Sosioemosional pada fase bayi mengacu pada perkembangan sosial dan emosional yang terjadi pada bayi mulai dari kelahiran hingga usia sekitar 2 tahun. Perkembangan sosioemosional pada fase bayi melibatkan beberapa aspek seperti kemampuan berinteraksi sosial, pengenalan emosi, dan perkembangan hubungan emosional dengan orang lain. Penting juga untuk diingat bahwa setiap bayi berkembang pada tingkat yang berbeda-beda. Jadi harap diingat bahwa ini adalah hanya gambaran umum tentang perkembangan sosioemosional pada fase bayi. Memberikan nutrisi yang seimbang, memberikan waktu bermain yang cukup, pijatan bayi, beri interaksi dan perhatian, dan beri permainan yang merangsang. Ini juga dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan emosional antara Anda dan bayi Anda. Ikatan dengan bayi, ciptakan ikatan yang kuat dengan bayi Anda melalui kontak fisik seperti menggendong, merangkul, atau memberikan sentuhan lembut dan memeluk. Hal ini membantu bayi merasa didengar dan dipahami dan membantu mereka membangun kepercayaan diri. Nah, itu tadi diskusi dan kesimpulan dari kami. Bagaimana jika kita melanjutkan diskusi kita mengenai perkembangan bayi? Sepertinya kita bisa diskusi interaktif nih tentang bagaimana mengoptimalkan perkembangan pada fase bayi. Apa yang ingin kamu bahas terlebih dahulu nih? Saya ingin membahas pentingnya stimulasi perkembangan pada bayi. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan perkembangannya melalui interaksi dan kegiatan yang tepat. Tentu, stimulasi perkembangan sangat penting pada fase bayi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memberikan rangsangan seperti sensorik yang memadai, seperti memberikan mainan dengan warna-warna yang cerah atau suara-suara yang menarik. Selain itu, kita juga dapat berinteraksi langsung dengan bayi karena hal ini sangat penting, seperti kita berbicara dengan bayi, menyanyi, atau membacakan bayi cerita. Betul sekali. Selain itu, perhatikan juga pentingnya memberikan rangsangan fisik yang sesuai dengan tahap perkembangan bayi. Misalnya, memberikan kesempatan untuk merangkak atau bermain di lantai agar dapat mengembangkan koordinasi motoriknya. Nah, benar, rangsangan fisik memainkan peran penting dalam perkembangan motorik bayi. Selain itu, penting juga untuk memberikan rangsangan kognitif, seperti misalnya mengajak bayi bermain dengan bentuk-bentuk dan tekstur-tekstur yang berbeda. Ini dapat membantu membangun kemampuan berpikir dan memahami dunia di sekitarnya. Iya, penting juga untuk mengenalkan bayi pada lingkungan yang beragam. Misalnya, membawanya keluar rumah untuk berjalan-jalan, mengenal alam, atau mengunjungi tempat-tempat baru. Hal ini dapat merangsang perkembangan sosial dan motoriknya. Sangat benar. Dan jangan lupa nih, memberikan cinta dan perhatian yang mencukupi pada bayi. Karena ini, mereka sangat rentan terhadap ikatan emosional dengan orang tua, dan kehadiran yang penuh kasih sayang sangat penting sekali untuk perkembangan emosional mereka. Setuju sekali, dengan memberikan rangsangan yang tepat dan kasih sayang yang mencukupi, kita dapat membantu mengoptimalkan perkembangan pada fase bayi dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat dan bahagia. Iya, sangat penting untuk memberikan perhatian dan dukungan yang konsisten pada bayi. Semua langkah yang kita bicarakan tadi bisa menjadi fondasi yang sangat bagus untuk membantu perkembangan mereka dengan baik. Betul sekali, semoga informasi ini bermanfaat bagi semua orang yang penuh dengan perkembangan bayi. Bagaimana nih jika bayi tidak minat dengan rangsangan yang kita berikan? Kira-kira solusi apa yang tepat? Jika bayi tidak menunjukkan minat pada rangsangan yang diberikan, ada beberapa hal yang bisa kita coba. Pertama, kita bisa mencoba mengganti jenis rangsangan yang diberikan. Misalnya, jika bayi tidak tertarik pada suara-suara atau mainan yang diberikan, kita bisa mencoba memberikan rangsangan visual atau fisik yang berbeda.
Selain itu, penting juga untuk memperhatikan apakah bayi dalam kondisi yang nyaman dan siap menerima rangsangan tersebut. Pastikan bayi tidak lapar, tidak lelah, atau tidak nyaman secara fisik. Jika bayi dalam kondisi tersebut, mungkin mereka tidak akan menunjukkan minat pada rangsangan yang telah kita berikan kepada mereka. Benar sekali. Kita juga bisa mencoba mengubah cara penyajian rangsangan. Misalnya, memberikan rangsangan dengan variasi yang lebih besar, mengatur ulang waktu dan durasi rangsangan, atau mengganti cara berinteraksi dengan bayi. Kadang-kadang perubahan kecil dalam pendekatan kita dapat membuat perbedaan besar dalam minat bayi. Jika bayi terus menunjukkan ketidakminatan pada rangsangan, penting sekali untuk kita berkonsultasi dengan dokter atau ahli perkembangan anak, karena mereka dapat memberikan saran atau evaluasi bagi kita. Saran dan evaluasi yang lebih mendalam terkait perkembangan bayi tersebut. Ya, sangat penting untuk mendapatkan panduan dari profesional yang kompeten. Mereka dapat membantu mengidentifikasi apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat bayi pada rangsangan dan memberikan langkah-langkah yang tepat untuk membantu memperbaiki situasi. Jangan lupa, setiap bayi itu unik dan perkembangan mereka dapat bervariasi. Setiap bayi itu berkembang dengan perkembangan yang berbeda-beda. Jadi, tetaplah sabar dan selalu mencari cara terbaik untuk mendukung perkembangan bayi dengan memberikan rangsangan yang sesuai dan penuh kasih sayang. Betul sekali, setiap bayi memiliki ritme perkembangan yang berbeda. Yang terpenting adalah memberikan dukungan dan perhatian yang konsisten pada mereka. Semoga saran ini bermanfaat bagi kamu dan bayi yang sedang kamu dampingi. Jika bayi menunjukkan minat pada beberapa rangsangan tetapi tidak pada yang lain, ada beberapa tindakan yang bisa kita coba. Pertama, penting untuk mengamati dengan cermat minat khusus bayi dan mencoba memahami jenis rangsangan yang menarik bagi mereka. Setelah kita mengetahui minat khusus bayi, kita bisa fokus pada rangsangan tersebut dan memperluasnya dengan memberikan variasi dalam bentuk atau presentasi. Misalnya, jika bayi tertarik pada mainan dengan suara, kita bisa mencoba memberikan mainan lain yang memiliki suara yang berbeda untuk menjaga ketertarikan mereka. Selain itu, kita juga bisa mencoba menghubungkan minat bayi dengan rangsangan yang lain yang belum menarik bagi mereka. Misalnya, jika bayi tertarik pada mainan dengan bentuk atau warna tertentu, kita bisa mencoba memberikan rangsangan yang lain yang memiliki elemen serupa untuk memperluas minat mereka. Jika bayi masih menunjukkan ketidakminatan pada beberapa rangsangan, penting untuk memberikan mereka waktu yang cukup untuk mengeksplorasi dan memahami rangsangan tersebut. Kadang-kadang bayi membutuhkan pengulangan dan eksposur yang berulang untuk mengembangkan minat mereka. Jika setelah beberapa waktu bayi tetap tidak menunjukkan minat pada rangsangan tertentu, penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli perkembangan anak, karena merekalah yang dapat memberikan kita informasi yang lebih mendalam dan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi minat bayi serta memberikan saran yang tepat. Ingatlah bahwa setiap bayi unik dan memiliki preferensi yang berbeda. Yang terpenting adalah memberikan dukungan dan pengertian pada bayi, serta mencari cara kreatif untuk memperluas minat mereka dan membantu dalam perkembangan mereka. Benar sekali nih, kita harus tetaplah fleksibel dan terbuka terhadap minat dan kebutuhan bayi. Dengan memberikan rangsangan yang sesuai dan memperhatikan lebih dalam minat mereka, kita dapat membantu juga memfasilitasi perkembangan mereka dengan baik. Pastikan juga untuk selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang mencukupi pada bayi. Ikatan emosional yang kuat dengan orang tua sangat penting untuk perkembangan bayi secara keseluruhan. Iya, sangat penting untuk memberikan perhatian dan dukungan yang konsisten pada bayi. Semoga saran ini dapat membantumu dalam menghadapi situasi tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.